ما بيك لحم أبك لا شريك لك لبك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali di kesempatan yang penuh berkah ini. Insya Allah, pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan beberapa bimbingan mengenai pelaksanaan ibadah umrah, terutama bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah ini untuk pertama kalinya. Tentu saja, perjalanan spiritual yang penuh berkah ini membutuhkan bimbingan agar Bapak Ibu bisa menjalankannya dengan maksimal. Nah, untuk itu, saya akan memberikan beberapa tips yang sangat bermanfaat dari mulai keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air. Saya sudah menyiapkan 15 tips yang bisa Bapak Ibu amalkan selama menjalankan ibadah umrah. Pastikan Bapak Ibu menyiapkan alat tulis, karena saya akan memberikan penjelasan yang sangat penting untuk dipahami dan diingat. Pertama, perjalanan dari Indonesia ke Saudi Arabia membutuhkan waktu yang cukup lama. Biasanya, perjalanan langsung ke Jeddah memakan waktu sekitar 9 hingga 10 jam. Ini merupakan kesempatan emas untuk memperbanyak doa. Dalam hadis disebutkan, ada beberapa doa yang sangat mustajab, di antaranya adalah doa orang tua untuk anak-anaknya, doa orang yang teraniaya, doa seorang musafir, dan doa imam yang adil. Karena Bapak Ibu sedang dalam perjalanan, yaitu dalam kondisi musafir, doa Bapak Ibu sangatlah makbul. Manfaatkan waktu ini dengan memperbanyak doa untuk diri sendiri, agar diberikan kelancaran, keselamatan, dan barokah dalam ibadah umrah ini. Selain itu, jangan lupa berdoa untuk kedua orang tua, anak-anak, dan keluarga yang ditinggalkan, agar mereka selalu dalam lindungan Allah, diberkahi dengan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan. Kedua, setelah tiba di Tanah Suci, baik di Madinah atau di Makkah, saya sangat menganjurkan Bapak Ibu untuk memperbanyak salat berjamaah di masjid. Meskipun Bapak Ibu mungkin berada di hotel yang memiliki fasilitas yang mewah, seperti bisa melihat langsung Ka'bah, salat di hotel tidaklah sebanding dengan salat berjamaah di masjid. Di Masjid Nabawi di Madinah, 1 rakaat salat yang dilakukan di sana, pahalanya dilipatkan hingga 1000 kali lipat dibandingkan dengan salat di tanah air. Sedangkan di Masjidil Haram, pahalanya bisa mencapai 100.000 kali lipat. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ketiga, jangan lewatkan kesempatan untuk memperbanyak tawaf di sekitar Ka'bah. Tawaf adalah salah satu ibadah yang sangat mulia dan hanya bisa dilakukan di Baitullah. Tawaf ini memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah Allah menurunkan 120 rahmat setiap harinya di Baitullah. Di antaranya, 60 rahmat diberikan bagi orang yang tawaf, 40 rahmat bagi orang yang sholat, dan 20 rahmat bagi orang yang memandang Ka'bah. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Keempat, perbanyak salat sunnah seperti salat tahajud, salat tasbih, salat duha, dan salat hajat. Salat malam atau tahajud khususnya memiliki derajat yang sangat tinggi di bawah salat wajib. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak salat sunnah ini, terutama di tempat-tempat yang sangat mulia seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kelima, ketika berada di Masjidil Haram, usahakan untuk memandang Ka'bah setiap kali berada di sana. Memandang Ka'bah membawa rahmat yang sangat besar. Bahkan hanya dengan memandang Ka'bah, kita bisa mendapatkan 20 rahmat dari Allah. Sebagai tambahan, kita bisa membaca doa yang sangat sederhana, namun penuh berkah, yaitu Allahumma jid baitaka hatta tasrifan wa takdiman wa takriman wa biron wa mahabah. Keenam,
Manfaatkan kesempatan untuk minum air Zam-Zam sebanyak mungkin. Air Zam-Zam memiliki keutamaan yang luar biasa. Selain baik untuk kesehatan, air ini juga bisa menjadi sarana doa yang mustajab. Jika Bapak Ibu berniat untuk mendapatkan kesehatan atau menyembuhkan penyakit, niatkan dengan tulus saat meminum air Zam-Zam. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Ketujuh, saat berada di masjid, perbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Jika Bapak Ibu merasa kesulitan untuk membaca Al-Quran, tidak masalah. Cukup dengan berzikir, seperti mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan istighfar sebanyak-banyaknya. Waktu-waktu seperti ini adalah waktu yang sangat tepat untuk memperbanyak ibadah. Kedelapan, manfaatkan waktu untuk bersedekah. Sedekah di tanah suci memiliki lipatan pahala yang luar biasa. Bapak Ibu bisa menyiapkan uang rial untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan, seperti para petugas kebersihan di masjid atau orang yang membutuhkan bantuan di sekitar masjid. Kesembilan, bagi laki-laki yang sehat dan kuat, disarankan untuk mencium Hajar Aswad. Meskipun ini merupakan sunnah bagi yang mampu, mencium Hajar Aswad adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga. Berdoalah sebelum mencium Hajar Aswad dan semoga Allah memudahkan jalannya. Kesepuluh, usahakan untuk berdoa di Multazam, yaitu tempat antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Ini adalah tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Tempelkan pipi, lengan, dan telapak tangan ke dinding Ka'bah dan berdoalah dengan penuh harapan kepada Allah. Ke-11, manfaatkan kesempatan untuk sholat di Hijr Ismail. Tempat ini yang berada di sekitar Ka'bah merupakan tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Berdoalah dengan penuh ketulusan dan berharap kepada Allah agar semua hajat kita dikabulkan. Ke-12, saat berada di Madinah, usahakan untuk bisa masuk ke Raudah. Raudah adalah tempat yang sangat mulia di dalam Masjid Nabawi. Salat di sini sangat dianjurkan karena merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Ke-13, bagi laki-laki sangat disarankan untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ziarah ini memiliki banyak keutamaan dan menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbanyak doa dan mendapatkan keberkahan. Ke-14, jangan lewatkan kesempatan untuk berziarah ke Masjid Quba. Salat di Masjid Quba memiliki pahala yang sangat besar, setara dengan pahala umrah. Usahakan untuk salat di sini, karena pahalanya sangat berlimpah. Ke-15, di Madinah, manfaatkan kesempatan untuk berziarah ke makam syuhada Uhud dan tempat-tempat bersejarah lainnya yang memiliki nilai spiritual tinggi. Setiap ziarah ini adalah peluang untuk memperkuat iman dan mendapatkan keberkahan. Semoga 15 tips ini dapat membantu Bapak Ibu dalam menjalankan ibadah umrah dengan maksimal, mendapatkan keberkahan, dan kembali ke tanah air dengan penuh rahmat dan ampunan Allah. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya. Paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk konsultasi sekarang. 081 159 924. WhatsApp. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا شريك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali di kesempatan yang penuh berkah ini.
Insya Allah, pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan beberapa bimbingan mengenai pelaksanaan ibadah umrah, terutama bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah ini untuk pertama kalinya. Tentu saja, perjalanan spiritual yang penuh berkah ini membutuhkan bimbingan agar Bapak Ibu bisa menjalankannya dengan maksimal. Nah, untuk itu, saya akan memberikan beberapa tips yang sangat bermanfaat dari mulai keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air. Saya sudah menyiapkan 15 tips yang bisa Bapak Ibu amalkan selama menjalankan ibadah umrah. Pastikan Bapak Ibu menyiapkan alat tulis, karena saya akan memberikan penjelasan yang sangat penting untuk dipahami dan diingat. Pertama, perjalanan dari Indonesia ke Saudi Arabia membutuhkan waktu yang cukup lama. Biasanya, perjalanan langsung ke Jeddah memakan waktu sekitar 9 hingga 10 jam. Ini merupakan kesempatan emas untuk memperbanyak doa. Dalam hadis disebutkan, ada beberapa doa yang sangat mustajab, di antaranya adalah doa orang tua untuk anak-anaknya, doa orang yang teraniaya, doa seorang musafir, dan doa imam yang adil. Karena Bapak Ibu sedang dalam perjalanan, yaitu dalam kondisi musafir, doa Bapak Ibu sangatlah makbul. Manfaatkan waktu ini dengan memperbanyak doa untuk diri sendiri, agar diberikan kelancaran, keselamatan, dan barokah dalam ibadah umrah ini. Selain itu, jangan lupa berdoa untuk kedua orang tua, anak-anak, dan keluarga yang ditinggalkan, agar mereka selalu dalam lindungan Allah, diberkahi dengan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan. Kedua, setelah tiba di Tanah Suci, baik di Madinah atau di Makkah, saya sangat menganjurkan Bapak Ibu untuk memperbanyak salat berjamaah di masjid. Meskipun Bapak Ibu mungkin berada di hotel yang memiliki fasilitas yang mewah, seperti bisa melihat langsung Ka'bah, salat di hotel tidaklah sebanding dengan salat berjamaah di masjid. Di Masjid Nabawi di Madinah, 1 rakaat salat yang dilakukan di sana, pahalanya dilipatkan hingga 1000 kali lipat dibandingkan dengan salat di tanah air. Sedangkan di Masjidil Haram, pahalanya bisa mencapai 100.000 kali lipat. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ketiga, jangan lewatkan kesempatan untuk memperbanyak tawaf di sekitar Ka'bah. Tawaf adalah salah satu ibadah yang sangat mulia dan hanya bisa dilakukan di Baitullah. Tawaf ini memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah Allah menurunkan 120 rahmat setiap harinya di Baitullah. Di antaranya, 60 rahmat diberikan bagi orang yang tawaf, 40 rahmat bagi orang yang sholat, dan 20 rahmat bagi orang yang memandang Ka'bah. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Keempat, perbanyak salat sunnah, seperti salat tahajud, salat tasbih, salat duha, dan salat hajat. Salat malam atau tahajud khususnya memiliki derajat yang sangat tinggi di bawah salat wajib. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak salat sunnah ini, terutama di tempat-tempat yang sangat mulia seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kelima, ketika berada di Masjidil Haram, usahakan untuk memandang Ka'bah setiap kali berada di sana. Memandang Ka'bah membawa rahmat yang sangat besar. Bahkan hanya dengan memandang Ka'bah, kita bisa mendapatkan 20 rahmat dari Allah. Sebagai tambahan, kita bisa membaca doa yang sangat sederhana, namun penuh berkah, yaitu Allahumma jid baitaka hatta tasrifan wa takdiman wa takriman wa biron wa mahabah. Keenam, manfaatkan kesempatan untuk minum air Zam-Zam sebanyak mungkin. Air Zam-Zam memiliki keutamaan yang luar biasa. Selain baik untuk kesehatan, air ini juga bisa menjadi sarana doa yang mustajab. Jika Bapak Ibu berniat untuk mendapatkan kesehatan atau menyembuhkan penyakit, niatkan dengan tulus saat meminum air Zam-Zam. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Ketujuh, saat berada di masjid, perbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Jika Bapak Ibu merasa kesulitan untuk membaca Al-Quran, tidak masalah, cukup dengan berzikir.
seperti mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan istighfar sebanyak-banyaknya. Waktu-waktu seperti ini adalah waktu yang sangat tepat untuk memperbanyak ibadah. Kedelapan, manfaatkan waktu untuk bersedekah. Sedekah di tanah suci memiliki lipatan pahala yang luar biasa. Bapak Ibu bisa menyiapkan uang rial untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan, seperti para petugas kebersihan di masjid atau orang yang membutuhkan bantuan di sekitar masjid. Kesembilan, bagi laki-laki yang sehat dan kuat, disarankan untuk mencium Hajar Aswad. Meskipun ini merupakan sunnah bagi yang mampu, mencium Hajar Aswad adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga. Berdoalah sebelum mencium Hajar Aswad dan semoga Allah memudahkan jalannya. Kesepuluh, usahakan untuk berdoa di Multazam, yaitu tempat antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Ini adalah tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Tempelkan pipi, lengan, dan telapak tangan ke dinding Ka'bah dan berdoalah dengan penuh harapan kepada Allah. Kesebelas, manfaatkan kesempatan untuk sholat di Hijr Ismail. Tempat ini yang berada di sekitar Ka'bah merupakan tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Berdoalah dengan penuh ketulusan dan berharap kepada Allah agar semua hajat kita dikabulkan. Ke-12, saat berada di Madinah, usahakan untuk bisa masuk ke Raudah. Raudah adalah tempat yang sangat mulia di dalam Masjid Nabawi. Salat di sini sangat dianjurkan karena merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Ke-13, bagi laki-laki sangat disarankan untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ziarah ini memiliki banyak keutamaan dan menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbanyak doa dan mendapatkan keberkahan. Ke-14, jangan lewatkan kesempatan untuk berziarah ke Masjid Quba. Salat di Masjid Quba memiliki pahala yang sangat besar, setara dengan pahala umrah. Usahakan untuk salat di sini, karena pahalanya sangat berlimpah. Ke-15, di Madinah, manfaatkan kesempatan untuk berziarah ke makam syuhada Uhud dan tempat-tempat bersejarah lainnya yang memiliki nilai spiritual tinggi. Setiap ziarah ini adalah peluang untuk memperkuat iman dan mendapatkan keberkahan. Semoga 15 tips ini dapat membantu Bapak Ibu dalam menjalankan ibadah umrah dengan maksimal, mendapatkan keberkahan, dan kembali ke tanah air dengan penuh rahmat dan ampunan Allah. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya. Paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk konsultasi sekarang. 081 159 924 WhatsApp. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali di kesempatan yang penuh berkah ini. Insya Allah, pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan beberapa bimbingan mengenai pelaksanaan ibadah umrah, terutama bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah ini untuk pertama kalinya. Tentu saja, perjalanan spiritual yang penuh berkah ini membutuhkan bimbingan agar Bapak Ibu bisa menjalankannya dengan maksimal. Nah, untuk itu, saya akan memberikan beberapa tips yang sangat bermanfaat dari mulai keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air. Saya sudah menyiapkan 15 tips yang bisa Bapak Ibu amalkan selama menjalankan ibadah umrah.
Pastikan Bapak Ibu menyiapkan alat tulis, karena saya akan memberikan penjelasan yang sangat penting untuk dipahami dan diingat. Pertama, perjalanan dari Indonesia ke Saudi Arabia membutuhkan waktu yang cukup lama. Biasanya, perjalanan langsung ke Jeddah memakan waktu sekitar 9 hingga 10 jam. Ini merupakan kesempatan emas untuk memperbanyak doa. Dalam hadis disebutkan, ada beberapa doa yang sangat mustajab, di antaranya adalah doa orang tua untuk anak-anaknya, doa orang yang teraniaya, doa seorang musafir, dan doa imam yang adil. Karena Bapak Ibu sedang dalam perjalanan, yaitu dalam kondisi musafir, doa Bapak Ibu sangatlah makbul. Manfaatkan waktu ini dengan memperbanyak doa untuk diri sendiri, agar diberikan kelancaran, keselamatan, dan barokah dalam ibadah umrah ini. Selain itu, jangan lupa berdoa untuk kedua orang tua, anak-anak, dan keluarga yang ditinggalkan, agar mereka selalu dalam lindungan Allah, diberkahi dengan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan. Kedua, setelah tiba di Tanah Suci, baik di Madinah atau di Makkah, saya sangat menganjurkan Bapak Ibu untuk memperbanyak salat berjamaah di masjid. Meskipun Bapak Ibu mungkin berada di hotel yang memiliki fasilitas yang mewah, seperti bisa melihat langsung Ka'bah, salat di hotel tidaklah sebanding dengan salat berjamaah di masjid. Di Masjid Nabawi di Madinah, 1 rakaat salat yang dilakukan di sana, pahalanya dilipatkan hingga 1000 kali lipat dibandingkan dengan salat di tanah air. Sedangkan di Masjidil Haram, pahalanya bisa mencapai 100.000 kali lipat. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ketiga, jangan lewatkan kesempatan untuk memperbanyak tawaf di sekitar Ka'bah. Tawaf adalah salah satu ibadah yang sangat mulia dan hanya bisa dilakukan di Baitullah. Tawaf ini memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah Allah menurunkan 120 rahmat setiap harinya di Baitullah. Di antaranya, 60 rahmat diberikan bagi orang yang tawaf, 40 rahmat bagi orang yang sholat, dan 20 rahmat bagi orang yang memandang Ka'bah. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Keempat, perbanyak salat sunnah, seperti salat tahajud, salat tasbih, salat duha, dan salat hajat. Salat malam atau tahajud khususnya memiliki derajat yang sangat tinggi di bawah salat wajib. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak salat sunnah ini, terutama di tempat-tempat yang sangat mulia seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kelima, ketika berada di Masjidil Haram, usahakan untuk memandang Ka'bah setiap kali berada di sana. Memandang Ka'bah membawa rahmat yang sangat besar. Bahkan hanya dengan memandang Ka'bah, kita bisa mendapatkan 20 rahmat dari Allah. Sebagai tambahan, kita bisa membaca doa yang sangat sederhana, namun penuh berkah, yaitu Allahumma jid baitaka hatta tasrifan wa takdiman wa takriman wa biron wa mahabah. Keenam, manfaatkan kesempatan untuk minum air Zam-Zam sebanyak mungkin. Air Zam-Zam memiliki keutamaan yang luar biasa. Selain baik untuk kesehatan, air ini juga bisa menjadi sarana doa yang mustajab. Jika Bapak Ibu berniat untuk mendapatkan kesehatan atau menyembuhkan penyakit, niatkan dengan tulus saat meminum air Zam-Zam. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Ketujuh, saat berada di masjid, perbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Jika Bapak Ibu merasa kesulitan untuk membaca Al-Quran, tidak masalah, cukup dengan berzikir, seperti mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan istighfar sebanyak-banyaknya. Waktu-waktu seperti ini adalah waktu yang sangat tepat untuk memperbanyak ibadah. Kedelapan, manfaatkan waktu untuk bersedekah. Sedekah di Tanah Suci memiliki lipatan pahala yang luar biasa. Bapak Ibu bisa menyiapkan uang rial untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan, seperti para petugas kebersihan di masjid atau orang yang membutuhkan bantuan di sekitar masjid. Kesembilan,
Bagi laki-laki yang sehat dan kuat, disarankan untuk mencium Hajar Aswad. Meskipun ini merupakan sunnah, bagi yang mampu, mencium Hajar Aswad adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga. Berdoalah sebelum mencium Hajar Aswad dan semoga Allah memudahkan jalannya. Kesepuluh, usahakan untuk berdoa di Multazam, yaitu tempat antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Ini adalah tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Tempelkan pipi, lengan, dan telapak tangan ke dinding Ka'bah dan berdoalah dengan penuh harapan kepada Allah. Kesebelas, manfaatkan kesempatan untuk sholat di Hijr Ismail. Tempat ini yang berada di sekitar Ka'bah merupakan tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Berdoalah dengan penuh ketulusan dan berharap kepada Allah agar semua hajat kita dikabulkan. Kedua-belas, saat berada di Madinah, usahakan untuk bisa masuk ke Raudah. Raudah adalah tempat yang sangat mulia di dalam Masjid Nabawi. Salat di sini sangat dianjurkan karena merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Ke-13, bagi laki-laki sangat disarankan untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ziarah ini memiliki banyak keutamaan dan menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbanyak doa dan mendapatkan keberkahan. Ke-14, jangan lewatkan kesempatan untuk berziarah ke Masjid Quba. Salat di Masjid Quba memiliki pahala yang sangat besar, setara dengan pahala umrah. Usahakan untuk salat di sini, karena pahalanya sangat berlimpah. Ke-15, di Madinah, manfaatkan kesempatan untuk berziarah ke makam syuhada Uhud dan tempat-tempat bersejarah lainnya yang memiliki nilai spiritual tinggi. Setiap ziarah ini adalah peluang untuk memperkuat iman dan mendapatkan keberkahan. Semoga 15 tips ini dapat membantu Bapak Ibu dalam menjalankan ibadah umrah dengan maksimal, mendapatkan keberkahan, dan kembali ke tanah air dengan penuh rahmat dan ampunan Allah. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya. Paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk konsultasi sekarang. 081 159 924 WhatsApp. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا شريك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali di kesempatan yang penuh berkah ini. Insya Allah, pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan beberapa bimbingan mengenai pelaksanaan ibadah umrah, terutama bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah ini untuk pertama kalinya. Tentu saja, perjalanan spiritual yang penuh berkah ini membutuhkan bimbingan agar Bapak Ibu bisa menjalankannya dengan maksimal. Nah, untuk itu, saya akan memberikan beberapa tips yang sangat bermanfaat dari mulai keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air. Saya sudah menyiapkan 15 tips yang bisa Bapak Ibu amalkan selama menjalankan ibadah umrah. Pastikan Bapak Ibu menyiapkan alat tulis, karena saya akan memberikan penjelasan yang sangat penting untuk dipahami dan diingat. Pertama, perjalanan dari Indonesia ke Saudi Arabia membutuhkan waktu yang cukup lama. Biasanya, perjalanan langsung ke Jeddah memakan waktu sekitar 9 hingga 10 jam. Ini merupakan kesempatan emas untuk memperbanyak doa. Dalam hadis disebutkan, ada beberapa doa yang sangat mustajab, di antaranya adalah doa orang tua untuk anak-anaknya, doa orang yang teraniaya,
doa seorang musafir, dan doa imam yang adil. Karena Bapak Ibu sedang dalam perjalanan, yaitu dalam kondisi musafir, doa Bapak Ibu sangatlah makbul. Manfaatkan waktu ini dengan memperbanyak doa untuk diri sendiri, agar diberikan kelancaran, keselamatan, dan barokah dalam ibadah umrah ini. Selain itu, jangan lupa berdoa untuk kedua orang tua, anak-anak, dan keluarga yang ditinggalkan, agar mereka selalu dalam lindungan Allah, diberkahi dengan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan. Kedua, setelah tiba di Tanah Suci, baik di Madinah atau di Makkah, saya sangat menganjurkan Bapak Ibu untuk memperbanyak salat berjamaah di masjid. Meskipun Bapak Ibu mungkin berada di hotel yang memiliki fasilitas yang mewah, seperti bisa melihat langsung Ka'bah, salat di hotel tidaklah sebanding dengan salat berjamaah di masjid. Di Masjid Nabawi di Madinah, 1 rakaat salat yang dilakukan di sana, pahalanya dilipatkan hingga 1000 kali lipat dibandingkan dengan salat di tanah air. Sedangkan di Masjidil Haram, pahalanya bisa mencapai 100.000 kali lipat. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ketiga, jangan lewatkan kesempatan untuk memperbanyak tawaf di sekitar Ka'bah. Tawaf adalah salah satu ibadah yang sangat mulia dan hanya bisa dilakukan di Baitullah. Tawaf ini memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah Allah menurunkan 120 rahmat setiap harinya di Baitullah. Di antaranya, 60 rahmat diberikan bagi orang yang tawaf, 40 rahmat bagi orang yang sholat, dan 20 rahmat bagi orang yang memandang Ka'bah. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Keempat, perbanyak salat sunnah seperti salat tahajud, salat tasbih, salat duha, dan salat hajat. Salat malam atau tahajud khususnya memiliki derajat yang sangat tinggi di bawah salat wajib. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak salat sunnah ini, terutama di tempat-tempat yang sangat mulia seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kelima, ketika berada di Masjidil Haram, usahakan untuk memandang Ka'bah setiap kali berada di sana. Memandang Ka'bah membawa rahmat yang sangat besar. Bahkan hanya dengan memandang Ka'bah, kita bisa mendapatkan 20 rahmat dari Allah. Sebagai tambahan, kita bisa membaca doa yang sangat sederhana, namun penuh berkah, yaitu Allahumma jid baitaka hatta tasrifan wa takdiman wa takriman wa biron wa mahabah. Keenam, manfaatkan kesempatan untuk minum air Zam-Zam sebanyak mungkin. Air Zam-Zam memiliki keutamaan yang luar biasa. Selain baik untuk kesehatan, air ini juga bisa menjadi sarana doa yang mustajab. Jika Bapak Ibu berniat untuk mendapatkan kesehatan atau menyembuhkan penyakit, niatkan dengan tulus saat meminum air Zam-Zam. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Ketujuh, saat berada di masjid, perbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Jika Bapak Ibu merasa kesulitan untuk membaca Al-Quran, tidak masalah. Cukup dengan berzikir, seperti mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan istighfar sebanyak-banyaknya. Waktu-waktu seperti ini adalah waktu yang sangat tepat untuk memperbanyak ibadah. Kedelapan, manfaatkan waktu untuk bersedekah. Sedekah di Tanah Suci memiliki lipatan pahala yang luar biasa. Bapak Ibu bisa menyiapkan uang rial untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan, seperti para petugas kebersihan di masjid atau orang yang membutuhkan bantuan di sekitar masjid. Kesembilan, bagi laki-laki yang sehat dan kuat, disarankan untuk mencium Hajar Aswad. Meskipun ini merupakan sunnah, bagi yang mampu, mencium Hajar Aswad adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga. Berdoalah sebelum mencium Hajar Aswad dan semoga Allah memudahkan jalannya. Kesepuluh, usahakan untuk berdoa di Multazam, yaitu tempat antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Ini adalah tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Tempelkan pipi, lengan, dan telapak tangan ke dinding Ka'bah
dan berdoalah dengan penuh harapan kepada Allah. Ke-11, manfaatkan kesempatan untuk sholat di Hijr Ismail. Tempat ini yang berada di sekitar Ka'bah merupakan tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Berdoalah dengan penuh ketulusan dan berharap kepada Allah agar semua hajat kita dikabulkan. Ke-12, saat berada di Madinah, usahakan untuk bisa masuk ke Raudah. Raudah adalah tempat yang sangat mulia di dalam Masjid Nabawi. Salat di sini sangat dianjurkan karena merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Ke-13, bagi laki-laki sangat disarankan untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ziarah ini memiliki banyak keutamaan dan menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbanyak doa dan mendapatkan keberkahan. Ke-14, jangan lewatkan kesempatan untuk berziarah ke Masjid Quba. Salat di Masjid Quba memiliki pahala yang sangat besar, setara dengan pahala umrah. Usahakan untuk salat di sini, karena pahalanya sangat berlimpah. Ke-15, di Madinah, manfaatkan kesempatan untuk berziarah ke makam syuhada Uhud dan tempat-tempat bersejarah lainnya yang memiliki nilai spiritual tinggi. Setiap ziarah ini adalah peluang untuk memperkuat iman dan mendapatkan keberkahan. Semoga 15 tips ini dapat membantu Bapak Ibu dalam menjalankan ibadah umrah dengan maksimal, mendapatkan keberkahan, dan kembali ke tanah air dengan penuh rahmat dan ampunan Allah. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya. Paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk konsultasi sekarang. 081 159 924. WhatsApp. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali di kesempatan yang penuh berkah ini. Insya Allah, pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan beberapa bimbingan mengenai pelaksanaan ibadah umrah, terutama bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah ini untuk pertama kalinya. Tentu saja, perjalanan spiritual yang penuh berkah ini membutuhkan bimbingan agar Bapak Ibu bisa menjalankannya dengan maksimal. Nah, untuk itu, saya akan memberikan beberapa tips yang sangat bermanfaat dari mulai keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air. Saya sudah menyiapkan 15 tips yang bisa Bapak Ibu amalkan selama menjalankan ibadah umrah. Pastikan Bapak Ibu menyiapkan alat tulis, karena saya akan memberikan penjelasan yang sangat penting untuk dipahami dan diingat. Pertama, perjalanan dari Indonesia ke Saudi Arabia membutuhkan waktu yang cukup lama. Biasanya, perjalanan langsung ke Jeddah memakan waktu sekitar 9 hingga 10 jam. Ini merupakan kesempatan emas untuk memperbanyak doa. Dalam hadis disebutkan, ada beberapa doa yang sangat mustajab, di antaranya adalah doa orang tua untuk anak-anaknya, doa orang yang teraniaya, doa seorang musafir, dan doa imam yang adil. Karena Bapak Ibu sedang dalam perjalanan, yaitu dalam kondisi musafir, doa Bapak Ibu sangatlah makbul. Manfaatkan waktu ini dengan memperbanyak doa untuk diri sendiri, agar diberikan kelancaran, keselamatan, dan barokah dalam ibadah umrah ini. Selain itu, jangan lupa berdoa untuk kedua orang tua, anak-anak, dan keluarga yang ditinggalkan, agar mereka selalu dalam lindungan Allah, diberkahi dengan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan. Kedua,
Setelah tiba di Tanah Suci, baik di Madinah atau di Makkah, saya sangat menganjurkan Bapak Ibu untuk memperbanyak salat berjamaah di masjid. Meskipun Bapak Ibu mungkin berada di hotel yang memiliki fasilitas yang mewah, seperti bisa melihat langsung Ka'bah, salat di hotel tidaklah sebanding dengan salat berjamaah di masjid. Di Masjid Nabawi di Madinah, 1 rakaat salat yang dilakukan di sana, pahalanya dilipatkan hingga 1000 kali lipat dibandingkan dengan salat di tanah air. Sedangkan di Masjidil Haram, pahalanya bisa mencapai 100.000 kali lipat. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ketiga, jangan lewatkan kesempatan untuk memperbanyak tawaf di sekitar Ka'bah. Tawaf adalah salah satu ibadah yang sangat mulia dan hanya bisa dilakukan di Baitullah. Tawaf ini memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah Allah menurunkan 120 rahmat setiap harinya di Baitullah. Di antaranya, 60 rahmat diberikan bagi orang yang tawaf, 40 rahmat bagi orang yang sholat, dan 20 rahmat bagi orang yang memandang Ka'bah. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Keempat, perbanyak salat sunnah seperti salat tahajud, salat tasbih, salat duha, dan salat hajat. Salat malam atau tahajud khususnya memiliki derajat yang sangat tinggi di bawah salat wajib. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak salat sunnah ini, terutama di tempat-tempat yang sangat mulia seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kelima, ketika berada di Masjidil Haram, usahakan untuk memandang Ka'bah setiap kali berada di sana. Memandang Ka'bah membawa rahmat yang sangat besar. Bahkan hanya dengan memandang Ka'bah, kita bisa mendapatkan 20 rahmat dari Allah. Sebagai tambahan, kita bisa membaca doa yang sangat sederhana, namun penuh berkah, yaitu Allahumma jid baitaka hatta tasrifan wa takdiman wa takriman wa biron wa mahabah. Keenam, manfaatkan kesempatan untuk minum air Zam-Zam sebanyak mungkin. Air Zam-Zam memiliki keutamaan yang luar biasa. Selain baik untuk kesehatan, air ini juga bisa menjadi sarana doa yang mustajab. Jika Bapak Ibu berniat untuk mendapatkan kesehatan atau menyembuhkan penyakit, niatkan dengan tulus saat meminum air Zam-Zam. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Ketujuh, saat berada di masjid, perbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Jika Bapak Ibu merasa kesulitan untuk membaca Al-Quran, tidak masalah, cukup dengan berzikir, seperti mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan istighfar sebanyak-banyaknya. Waktu-waktu seperti ini adalah waktu yang sangat tepat untuk memperbanyak ibadah. Kedelapan, manfaatkan waktu untuk bersedekah. Sedekah di Tanah Suci memiliki lipatan pahala yang luar biasa. Bapak Ibu bisa menyiapkan uang rial untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan, seperti para petugas kebersihan di masjid atau orang yang membutuhkan bantuan di sekitar masjid. Kesembilan, bagi laki-laki yang sehat dan kuat, disarankan untuk mencium Hajar Aswad. Meskipun ini merupakan sunnah, bagi yang mampu, mencium Hajar Aswad adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga. Berdoalah sebelum mencium Hajar Aswad dan semoga Allah memudahkan jalannya. Kesepuluh, usahakan untuk berdoa di Multazam, yaitu tempat antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Ini adalah tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Tempelkan pipi, lengan, dan telapak tangan ke dinding Ka'bah dan berdoalah dengan penuh harapan kepada Allah. Kesebelas, manfaatkan kesempatan untuk sholat di Hijr Ismail. Tempat ini yang berada di sekitar Ka'bah merupakan tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Berdoalah dengan penuh ketulusan dan berharap kepada Allah agar semua hajat kita dikabulkan. Kedua-belas, saat berada di Madinah, usahakan untuk bisa masuk ke Raudah. Raudah adalah tempat yang sangat mulia di dalam Masjid Nabawi. Salat di sini sangat dianjurkan
karena merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Ke-13, bagi laki-laki sangat disarankan untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ziarah ini memiliki banyak keutamaan dan menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbanyak doa dan mendapatkan keberkahan. Ke-14, jangan lewatkan kesempatan untuk berziarah ke Masjid Quba. Salat di Masjid Quba memiliki pahala yang sangat besar, setara dengan pahala umrah. Usahakan untuk salat di sini, karena pahalanya sangat berlimpah. Ke-15, di Madinah, manfaatkan kesempatan untuk berziarah ke makam syuhada Uhud dan tempat-tempat bersejarah lainnya yang memiliki nilai spiritual tinggi. Setiap ziarah ini adalah peluang untuk memperkuat iman dan mendapatkan keberkahan. Semoga 15 tips ini dapat membantu Bapak Ibu dalam menjalankan ibadah umrah dengan maksimal, mendapatkan keberkahan, dan kembali ke tanah air dengan penuh rahmat dan ampunan Allah. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya. Paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk konsultasi sekarang. 081 159 924. WhatsApp. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا شريك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali di kesempatan yang penuh berkah ini. Insya Allah, pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan beberapa bimbingan mengenai pelaksanaan ibadah umrah, terutama bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah ini untuk pertama kalinya. Tentu saja, perjalanan spiritual yang penuh berkah ini membutuhkan bimbingan agar Bapak Ibu bisa menjalankannya dengan maksimal. Nah, untuk itu, saya akan memberikan beberapa tips yang sangat bermanfaat dari mulai keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air. Saya sudah menyiapkan 15 tips yang bisa Bapak Ibu amalkan selama menjalankan ibadah umrah. Pastikan Bapak Ibu menyiapkan alat tulis, karena saya akan memberikan penjelasan yang sangat penting untuk dipahami dan diingat. Pertama, perjalanan dari Indonesia ke Saudi Arabia membutuhkan waktu yang cukup lama. Biasanya, perjalanan langsung ke Jeddah memakan waktu sekitar 9 hingga 10 jam. Ini merupakan kesempatan emas untuk memperbanyak doa. Dalam hadis disebutkan, ada beberapa doa yang sangat mustajab, di antaranya adalah doa orang tua untuk anak-anaknya, doa orang yang teraniaya, doa seorang musafir, dan doa imam yang adil. Karena Bapak Ibu sedang dalam perjalanan, yaitu dalam kondisi musafir, doa Bapak Ibu sangatlah makbul. Manfaatkan waktu ini dengan memperbanyak doa untuk diri sendiri, agar diberikan kelancaran, keselamatan, dan barokah dalam ibadah umrah ini. Selain itu, jangan lupa berdoa untuk kedua orang tua, anak-anak, dan keluarga yang ditinggalkan, agar mereka selalu dalam lindungan Allah, diberkahi dengan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan. Kedua, setelah tiba di Tanah Suci, baik di Madinah atau di Makkah, saya sangat menganjurkan Bapak Ibu untuk memperbanyak salat berjamaah di masjid. Meskipun Bapak Ibu mungkin berada di hotel yang memiliki fasilitas yang mewah, seperti bisa melihat langsung Ka'bah, salat di hotel tidaklah sebanding dengan salat berjamaah di masjid. Di Masjid Nabawi di Madinah, 1 rakaat salat yang dilakukan di sana, pahalanya dilipatkan hingga 1000 kali lipat dibandingkan dengan salat di tanah air. Sedangkan di Masjidil Haram, pahalanya bisa mencapai 100.000 kali lipat.
Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ketiga, jangan lewatkan kesempatan untuk memperbanyak tawaf di sekitar Ka'bah. Tawaf adalah salah satu ibadah yang sangat mulia dan hanya bisa dilakukan di Baitullah. Tawaf ini memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah Allah menurunkan 120 rahmat setiap harinya di Baitullah. Di antaranya, 60 rahmat diberikan bagi orang yang tawaf, 40 rahmat bagi orang yang sholat, dan 20 rahmat bagi orang yang memandang Ka'bah. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Keempat, perbanyak sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat tasbih, sholat duha, dan sholat hajat. Sholat malam atau tahajud khususnya memiliki derajat yang sangat tinggi di bawah sholat wajib. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak sholat sunnah ini, terutama di tempat-tempat yang sangat mulia seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kelima, ketika berada di Masjidil Haram, usahakan untuk memandang Ka'bah setiap kali berada di sana. Memandang Ka'bah membawa rahmat yang sangat besar. Bahkan hanya dengan memandang Ka'bah, kita bisa mendapatkan 20 rahmat dari Allah. Sebagai tambahan, kita bisa membaca doa yang sangat sederhana, namun penuh berkah, yaitu Allahumma jid baitaka tasrifan wa takdiman wa takriman wa biron wa mahabah. Keenam, manfaatkan kesempatan untuk minum air Zam-Zam sebanyak mungkin. Air Zam-Zam memiliki keutamaan yang luar biasa. Selain baik untuk kesehatan, air ini juga bisa menjadi sarana doa yang mustajab. Jika Bapak Ibu berniat untuk mendapatkan kesehatan atau menyembuhkan penyakit, niatkan dengan tulus saat meminum air Zam-Zam. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Ketujuh, saat berada di masjid, perbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Jika Bapak Ibu merasa kesulitan untuk membaca Al-Quran, tidak masalah, cukup dengan berzikir, seperti mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan istighfar sebanyak-banyaknya. Waktu-waktu seperti ini adalah waktu yang sangat tepat untuk memperbanyak ibadah. Kedelapan, manfaatkan waktu untuk bersedekah. Sedekah di tanah suci memiliki lipatan pahala yang luar biasa. Bapak Ibu bisa menyiapkan uang rial untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan, seperti para petugas kebersihan di masjid atau orang yang membutuhkan bantuan di sekitar masjid. Kesembilan, bagi laki-laki yang sehat dan kuat, disarankan untuk mencium Hajar Aswad. Meskipun ini merupakan sunnah bagi yang mampu, mencium Hajar Aswad adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga. Berdoalah sebelum mencium Hajar Aswad dan semoga Allah memudahkan jalannya. Kesepuluh, usahakan untuk berdoa di Multazam, yaitu tempat antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Ini adalah tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Tempelkan pipi, lengan, dan telapak tangan ke dinding Ka'bah dan berdoalah dengan penuh harapan kepada Allah. Ke-11, manfaatkan kesempatan untuk sholat di Hijr Ismail. Tempat ini yang berada di sekitar Ka'bah merupakan tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Berdoalah dengan penuh ketulusan dan berharap kepada Allah agar semua hajat kita dikabulkan. Ke-12, saat berada di Madinah, usahakan untuk bisa masuk ke Raudah. Raudah adalah tempat yang sangat mulia di dalam Masjid Nabawi. Salat di sini sangat dianjurkan karena merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Ke-13, bagi laki-laki sangat disarankan untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ziarah ini memiliki banyak keutamaan dan menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbanyak doa dan mendapatkan keberkahan. Ke-14, jangan lewatkan kesempatan untuk berziarah ke Masjid Quba. Salat di Masjid Quba memiliki pahala yang sangat besar, setara dengan pahala umrah.
usahakan untuk sholat di sini, karena pahalanya sangat berlimpah. Ke-15. Di Madinah, manfaatkan kesempatan untuk berziarah ke makam syuhada Uhud dan tempat-tempat bersejarah lainnya yang memiliki nilai spiritual tinggi. Setiap ziarah ini adalah peluang untuk memperkuat iman dan mendapatkan keberkahan. Semoga 15 tips ini dapat membantu Bapak Ibu dalam menjalankan ibadah umrah dengan maksimal, mendapatkan keberkahan, dan kembali ke tanah air dengan penuh rahmat dan ampunan Allah. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya. Paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk konsultasi sekarang. 081 159 924. WhatsApp. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali di kesempatan yang penuh berkah ini. Insya Allah, pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan beberapa bimbingan mengenai pelaksanaan ibadah umrah, terutama bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah ini untuk pertama kalinya. Tentu saja, perjalanan spiritual yang penuh berkah ini membutuhkan bimbingan agar Bapak Ibu bisa menjalankannya dengan maksimal. Nah, untuk itu, saya akan memberikan beberapa tips yang sangat bermanfaat dari mulai keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air. Saya sudah menyiapkan 15 tips yang bisa Bapak Ibu amalkan selama menjalankan ibadah umrah. Pastikan Bapak Ibu menyiapkan alat tulis, karena saya akan memberikan penjelasan yang sangat penting untuk dipahami dan diingat. Pertama, perjalanan dari Indonesia ke Saudi Arabia membutuhkan waktu yang cukup lama. Biasanya, perjalanan langsung ke Jeddah memakan waktu sekitar 9 hingga 10 jam. Ini merupakan kesempatan emas untuk memperbanyak doa. Dalam hadis disebutkan, ada beberapa doa yang sangat mustajab, di antaranya adalah doa orang tua untuk anak-anaknya, doa orang yang teraniaya, doa seorang musafir, dan doa imam yang adil. Karena Bapak Ibu sedang dalam perjalanan, yaitu dalam kondisi musafir, doa Bapak Ibu sangatlah makbul. Manfaatkan waktu ini dengan memperbanyak doa untuk diri sendiri, agar diberikan kelancaran, keselamatan, dan barokah dalam ibadah umrah ini. Selain itu, jangan lupa berdoa untuk kedua orang tua, anak-anak, dan keluarga yang ditinggalkan, agar mereka selalu dalam lindungan Allah, diberkahi dengan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan. Kedua, setelah tiba di Tanah Suci, baik di Madinah atau di Makkah, saya sangat menganjurkan Bapak Ibu untuk memperbanyak salat berjamaah di masjid. Meskipun Bapak Ibu mungkin berada di hotel yang memiliki fasilitas yang mewah, seperti bisa melihat langsung Ka'bah, salat di hotel tidaklah sebanding dengan salat berjamaah di masjid. Di Masjid Nabawi di Madinah, 1 rakaat salat yang dilakukan di sana, pahalanya dilipatkan hingga 1000 kali lipat dibandingkan dengan salat di tanah air. Sedangkan di Masjidil Haram, pahalanya bisa mencapai 100.000 kali lipat. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ketiga, jangan lewatkan kesempatan untuk memperbanyak tawaf di sekitar Ka'bah. Tawaf adalah salah satu ibadah yang sangat mulia dan hanya bisa dilakukan di Baitullah. Tawaf ini memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah Allah menurunkan 120 rahmat setiap harinya di Baitullah. Di antaranya, 60 rahmat diberikan bagi orang yang tawaf, 40 rahmat bagi orang yang sholat,
dan 20 rahmat bagi orang yang memandang Ka'bah. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Keempat, perbanyak salat sunnah seperti salat tahajud, salat tasbih, salat duha, dan salat hajat. Salat malam atau tahajud khususnya memiliki derajat yang sangat tinggi di bawah salat wajib. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak salat sunnah ini, terutama di tempat-tempat yang sangat mulia seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kelima, ketika berada di Masjidil Haram, usahakan untuk memandang Ka'bah setiap kali berada di sana. Memandang Ka'bah membawa rahmat yang sangat besar. Bahkan hanya dengan memandang Ka'bah, kita bisa mendapatkan 20 rahmat dari Allah. Sebagai tambahan, kita bisa membaca doa yang sangat sederhana, namun penuh berkah, yaitu Allahumma jid baitaka tasrifan wa takdiman wa takriman wa biron wa mahabah. Keenam, manfaatkan kesempatan untuk minum air Zam-Zam sebanyak mungkin. Air Zam-Zam memiliki keutamaan yang luar biasa. Selain baik untuk kesehatan, air ini juga bisa menjadi sarana doa yang mustajab. Jika Bapak Ibu berniat untuk mendapatkan kesehatan atau menyembuhkan penyakit, niatkan dengan tulus saat meminum air Zam-Zam. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Ketujuh, saat berada di masjid, perbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Jika Bapak Ibu merasa kesulitan untuk membaca Al-Quran, tidak masalah, cukup dengan berzikir, seperti mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan istighfar sebanyak-banyaknya. Waktu-waktu seperti ini adalah waktu yang sangat tepat untuk memperbanyak ibadah. Kedelapan, manfaatkan waktu untuk bersedekah. Sedekah di tanah suci memiliki lipatan pahala yang luar biasa. Bapak Ibu bisa menyiapkan uang rial untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan, seperti para petugas kebersihan di masjid atau orang yang membutuhkan bantuan di sekitar masjid. Kesembilan, bagi laki-laki yang sehat dan kuat, disarankan untuk mencium hajar